Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan di rumah. Karena berkat dukungan kawan-kawan semua, channel ini sudah resmi menjadi partner YouTube. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2021. Kemudian, pada tanggal 18 Juni, kami mendapatkan PIN AdSense untuk verifikasi alamat di akun Google AdSense. Maka dari itu, dukung terus channel ini, supaya saya bisa terus memberikan informasi yang menarik untuk kawan-kawan di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai bareng mahasiswa kedokteran Universitas Padjadjaran. Tema obrolan kita kali ini yaitu tentang hubungan mental health dengan olahraga hiking serta pariwisata. Di akhir video akan ada tips menarik tentang kesehatan. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Selamat menonton! Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Ganesha Adventure. Setelah kita tadi buat tenda, akhirnya kita sampai ke sesi makan-makan. Udah lelah nih kita bikin tenda, tinggal makan. Ada ini oh iya, jadi kita ini lagi pemilik camp, iseng-iseng ngecamp di pinggir kolam, pakai tendanya merek Kopilo. Mungkin nanti bakal kita review tendanya. Sekarang kita makan dulu. Selamat makan. Akhirnya setelah selesai makan, lanjut ke sesi ngobrol sambil ngopi. Ngopinya saya sendirian guys. Karena yang di samping saya ini kayaknya gak ngopi gak bang? Ngopi sih kadang-kadang tapi jarang. Nah, jadi kita dari Ganesha Adventure mau minta saran untuk sesi ngobrol santai ini. Nama sesinya apa? Nanti kawan-kawan di rumah boleh tulis di kolom komentar guys. Ya, nama yang tepatnya apa? Oke, tanpa berlama-lama kita kenalkan. Jadi yang di samping saya ini sepupu saya. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa kedokteran di Universitas Padjadjaran. Iya, di Universitas Padjadjaran. Bisa kenalin sendiri ya? Oke, boleh. Coba kenalin. Ya, sahabat-sahabat Ganesha Adventure semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan, di sini saya Jihad Adna Barkah. Saya saudaranya Bang Yuda, owner dari Ganesha Adventure, dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya Bang ya di sini sekarang. Iya, dong wajib. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah sekarang. Sekarang saya mahasiswa di Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran. Jadi mungkin ya ada sedikit sharing-sharing lah nanti. Nah, udah jelas kan? Jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang mental health, atau apa lebih tepatnya dokter? Iya, mental health atau kesehatan mental ya teman-teman. Ya, kita akan bahas tentang kesehatan mental. Hubungannya apa dengan olahraga hiking, atau kita mengenalnya sekarang tuh camping, naik gunung, dan pariwisata juga, dan jalan-jalan. Hubungannya apa sih? Penting nggak sih? Yuk kita bahas, Pak Dokter. Iya. Boleh bahas tentang mental health ini yang dasar dulu. Gimana tuh hubungannya? Ya, jadi mungkin yang pertama mengenai mental health ini cukup sering ya teman-teman semuanya mungkin udah pernah dengar juga sebelumnya. Jadi kesehatan mental ini tuh penting, cuman banyak orang yang nggak aware atau nggak sadar akan kesehatan mental gitu ya. Gimana kalau kita sering dengar tuh mungkin
abang juga mengalami yang namanya burnout gitu ya, stres kerja gitu, kita lelah, apalagi pekerja-pekerja kantor nih biasanya yang mungkin cenderung apa ya, pasif pekerjaannya tuh ya. Iya. Berhadapan Bosen dengan ya. komputer lagi gitu ya. Itu lagi kerjaannya. Ya, jadi sering kali gitu orang tuh mengalami depresi tapi dia sebetulnya tidak tahu bahwa dia sedang depresi gitu. Karena sebenarnya nih Bang, kalau misalkan mau disebutkan ya karakteristik orang depresi itu nggak kayak orang yang apa ya, nggak sedih gitu. Kayak normal kelihatannya. Kayak normal padahal depresi. Cenderung orangnya tuh dia ya bisa ketawa, masih bisa ketawa, masih bisa senyum gitu. Tapi justru hal ini yang harus kita mulai aware gitu, dan nanti mungkin kaitannya dengan bagaimana cara kita kontrol stres, depresi itu memang jadi sangat penting gitu. Nah teman-teman, coba dicek, coba untuk yang di rumah dicek sekarang apakah kalian depresi apa enggak. Kalau depresi jangan sampai kurang piknik loh. Nah makanya kita sekarang bahas ini, kita angkat tema ini supaya kawan-kawan di rumah bisa kontrol dari sekarang ya, jangan sampai kebablasan. Karena kalau nanti kawan-kawan udah stres, udah masuk ke tahap depresi yang akut mungkin ya, yang jadi penyakit kayak gitu, bahaya itu. Nah makanya kita bahas sekarang. Mungkin pembahasan pertama itu aku mau nanya dulu nih. Ya boleh. Dari kalangan milenial nih, khususnya mahasiswa, penting nggak sih, harus nggak sih anak muda, mahasiswa milenial sekarang istilahnya kita camping, pergi ke gunung gitu, harus nggak sih, harus mengalami itu nggak sih kira-kira semua anak muda sekarang? Oke, pendapat saya pribadi ya. Iya. Oke, kalau menurut saya sih dibilang harus mungkin nggak juga ya. Tapi seberapa butuh, mungkin itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Jadi untuk kita misalkan ya seperti kegiatan hiking gitu ya, kita lihat alam gitu, kemudian kita refresh, biasanya kita kegiatan tuh di ruangan, maka ada komputer, dan sekarang tuh mahasiswa Bang tuh kegiatannya tuh kalau nggak pakai gadget dia lihat laptop, belajar lewat digital gitu ya. Jadi memang saya rasa itu sangat dibutuhkan ya gitu untuk kegiatan refreshing. Pertama mungkin manfaatnya ya secara kesehatan, kita melatih tubuh ya Bang. Artinya biasanya kita sedentary gitu, atau kebiasaan hidup yang pasif gitu, banyak diam gitu. Nah kita bisa olahraga gitu, kemudian menggerakkan tubuh kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mendapatkan suasana baru itu penting ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman ngerasa burnout. Yang disebut burnout tuh kayak mulai ngerasa bosen dengan kegiatan sehari-hari, kemudian letih gitu ya. Nah jangan sampai itu teman-teman, mulailah kita refresh, lihat alam gitu. Dan memang dengan cara seperti itu kita akan jauh merasa lebih bahagia, jauh merasa lebih bersyukur nantinya. Tuh, lebih bersyukur dan lebih bahagia. Jadi buat yang masih di rumah, yang masih mageran, yuk kita jalan-jalan. Nah buat yang mau ngecamp, sekali lagi sambil iklan nih. Iya. Buat yang mau ngecamp tapi bingung nih, tendanya gak ada, alat campnya gak ada, datang aja ke Ganesha Adventure. Kalau nggak bisa camp bareng ya, sambil kita konten juga. Kan kata calon dokter juga butuh kita itu sebetulnya. Seberapa kita membutuhkannya ya sebetulnya dibutuhkan sih, menurut saya sih butuh sih, seperti itu ya. Dan memang penting sih kalau menurut saya, karena ya tiap orang juga pasti nanti dia kalau misalkan kegiatannya seperti itu aja, ya cenderung orang itu dia akan mengalami stres gitu, dan itulah awal mulanya orang mengalami depresi gitu ya. Kemudian mulai, kalau dalam orang bekerja mungkin etos bekerjanya mulai berkurang gitu ya. Yang memang butuh kita tuh gitu, walaupun nggak harus gitu. ya, harus memang tapi butuh. Karena biasanya nih kalau kita terlalu fokus pekerjaan, selain stres juga dari secara kesehatan kita kan nggak olahraga, apalagi kerjaannya yang diem dulu aja. Nah iya benar banget Itu pasti jenuh, stres. Ada banyak cara sebetulnya untuk menghilangkan stres tersebut, tapi kalau camp kayak gini tuh menurut saya sih nggak terlalu mahal biayanya.
tapi kita bisa mengeksplor alam. Iya. Banyak hal positif yang akan kita dapatkan saat kita hiking. Datang ke tempat baru itu kita pasti dapat hal baru. Kayak gitu. Iya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita berkaitan dengan statement di awal. Jadi menurut Agna nih tadi untuk menghilangkan stres itu ada hubungannya kita dengan hiking dan refreshing ya. Nah, pengalaman Agna sendiri untuk hiking dan refreshing seperti apa? Oke, pengalaman saya ya. Ya. Jadi tadi memang banyak ya cara kita untuk mengatasi stres itu, dan saya kalau misalkan ditanya pengalaman jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. ya, cukup sering sih Bang. Saya tiap minggu tuh biasanya ikut sama warga-warga di sini gitu ya. Biasanya warga di sini alhamdulillah teman-teman suka ada kegiatan kita jalan-jalan gitu. Dan saya sering sih ikut tiap minggu gitu. Kalau memang tidak ada kerjaan atau tugas yang besar tuh sering ikut gitu. Kemudian kalau untuk camp sebetulnya saya masih kurang sih Bang pengalaman camp tuh. Cuman pernah beberapa kali saya ngecamp di Bukit Sabak teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa cek sih. Ada ya Bang ya videonya? Ada fotonya, ada foto-foto dan video, bisa lah nanti dicek di channel YouTube Ganesha Adventure. Itu alhamdulillah juga di sana cukup enak, dan saya benar-benar merasakan yang tadi saya bilang. Jadi mungkin saya bilang tuh sesuai dengan pengalaman lah gitu, karena saya pernah ngecamp di Bukit Sabak, dan di sana pertama saya dapatkan ketenangan gitu ya. Kemudian ya walaupun ada rasa capek, lelah gitu ya, tapi terbayarkan sih teman-teman, dan teman-teman mungkin harus coba juga. Iya. Nah, yang spesial dari Bukit Sabak nih, jadi City Lake di Bukit Sabak itu selain keren, selain bagus, kita itu campnya itu di bawah pohon pinus. Biasanya kita bawa hemo sambil kalau pagi-pagi tuh kelihatan tuh gunung gede, wah enak, pemandangannya keren. Recommended sih buat teman-teman yang belum pernah ke Bukit Sabak. Pokoknya teman-teman pendaki yang di luar kota, yuk main ke Sukabumi, cobain camp di campgroundnya Bukit Sabak ya. Nah, iklan dulu dikit. Biar biar wisata dan camping ground di Sukabumi maju juga gitu. Jadi channel ini juga pengen membangun semua tempat-tempat wisata dan camping ground khususnya di Sukabumi. Yuk kita lanjut lagi ngebahas. Nah, jadi pengalaman jalan-jalan gimana tuh? Biasanya ke pantai, pernah? Oh iya, kalau ke pantai saya udah agak lama sih sebetulnya nggak ke pantai, tapi pernah juga sih menjelajah pantai-pantai selatan Sukabumi ini. Mantap. Nah, untuk refreshing atau menghilangkan stres lebih efektif di pantai sih apa di gunung apa gimana, tergantung selera apa gimana sih? Mungkin tergantung selera teman-teman ya. Buat saya pribadi sih gunung itu lebih menenangkan gitu. Kemudian kalau misalkan ke pantai itu lebih ke apa ya sebutannya itu fun lah, seneng fun gitu. Jadi kan biasanya kegiatannya kita main air gitu ya di pantai itu. Kalau di gunung cenderung kita bisa lebih tenang, kemudian pemandangan biasanya itu lebih indah sih teman-teman. Iya, betul sekali. Buat teman-teman pendaki pasti, waduh, kita tuh ketagihan ya kalau naik gunung. Nah, Candu. saya tuh penasaran tuh. Rencananya kita juga mau naik gunung bareng. Doakan ya, nanti kita akan konten bareng. Sama nanti ada pendaki satu lagi. Kita bakal konten bareng-bareng ke Gunung Gede. Pokoknya saksikan terus channel Ganesha Adventure. Ikuti videonya dari awal sampai akhir ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, pertanyaan berikutnya tentang Agna sendiri. Ngomong-ngomong dari tadi ngomongin yang lain terus, kuliah semester berapa sekarang? Oh, oke. Sekarang Agna nih kuliah semester ATW semester 7 sih teman-teman. Semester 7. Nah, doain juga ya buat teman-teman semuanya, moga-moga lancar lah semua kegiatan akademiknya. Kalau jadi dokter biasanya udah wisuda harus gimana sih? Beda kan sama yang kuliah yang lain gitu. Gimana sih dokter? Ya memang kita pendidikan prasarjananya tuh 3,5 tahun ya teman-teman untuk kedokteran tuh. Jadi ya sama 7 semester sama teman-teman fakultas lain juga. Nah
setelah kita lulus jadi sarjana tuh kita harus lanjut pendidikan profesi, yaitu koasisten. Jadi selama 2 tahun kita akan menemani dokter, belajar bareng, praktek langsung bersama dokter yang udah jadi ahlinya gitu. Nah, kita doakan sama-sama nih Agna supaya sukses di karir kedokterannya, Amin. di pendidikannya, semoga dilancarkan segala-galanya. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk warga di daerah Sukabumi. Nah, sesi terakhir, pertanyaan terakhir, pastinya kalau ada masalah harus ada solusi, ya. Nah, sekarang saya minta tips-tips untuk atau solusi lah untuk apa tadi tentang supaya gak stres gitu, supaya kita tetap sehat, tapi tetap hubungannya masih dengan hiking dan depresi. Oke. Saya coba jawab mungkin ya untuk teman-teman Ganesha Adventure dan juga semua penonton. Mungkin yang pertama untuk supaya gak stres ya, itu saya sendiri punya banyak cara sih. Teman-teman, yang paling pertama adalah kuatkan sih ikatan kita dengan Tuhan kita gitu. Karena itu yang paling utama ya. Semua orang juga mungkin setuju itu. Kemudian yang kedua juga teman-teman secara sosial usahakan punya teman untuk diajak bicara ya teman-teman. Jangan sampai yang udah jomblo gak punya sahabat, nah itu kacau tuh teman-teman. Gak ada tempat ngobrol ya. Iya. Masalah dipendam sendiri akhirnya. Khawatir tuh, benar teman-teman. Aduh. Dan kasus itu bukan jarang ya, itu cukup sering juga. Jadi pastikan teman-teman punya teman untuk berbicara gitu ya, bercerita. Karena pasti masalah kita tuh kalau misalkan kita share gitu ya, kita bicarakan kepada orang-orang, Pasti ada solusinya. pasti ada solusinya. Setidaknya meringankan juga beban kita gitu ya. Kemudian yang ketiga juga ini cara yang sedang kita obrolkan. Jadi teman-teman harus punya upaya gitu. Salah satunya adalah refreshing gitu ya, teman-teman jalan-jalan, kemudian cari tempat baru, suasana baru gitu ya. Apalagi misalkan bareng-bareng seperti saya sama Bang Yuda gitu, jalan-jalan itu Kita seru-seruan. nih lagi camp juga seru-seruan, pinggir kolam sambil mancing bisa bakar-bakar ya kan. Nah iya, jadi carilah sumber-sumber kebahagiaan, dan salah satunya dan mungkin recommended juga itu kita nge-camp gitu ya, kemudian jalan-jalan cari tempat baru, suasana baru. Kalau tips untuk menjaga kesehatan sih sebetulnya teman-teman bisa juga, saya sarankan olahraga setidaknya peregangan tiap hari sih teman-teman ya. Kalau misalkan mau dicampur sama main nih sama kayak kita nih hiking gitu, itu bisa tiap minggu juga teman-teman lakuin gitu. Misalkan lagi weekend ya, lagi senggang. Terus asupan makanan mungkin Ya, mempengaruhi sih. kayaknya pengaruhi juga sih teman-teman. Jadi mungkin saran saya untuk teman-teman semuanya, pertama jangan lupakan sarapan, kemudian kalau makan malam jangan kemalaman ya teman-teman. Waduh, aku banget itu. Aduh, kalau Biasanya saya sih teman-teman pendaki nih Ah. yang agak sering ya. ya udah terlanjur kayak gitu, yuk kita sama-sama rubah lah. Kita coba gaya hidup sehat. Sebetulnya bukan buat kita juga, tapi buat orang-orang di sekitar kita juga, buat lingkungan kita juga manfaat. Ya. Iya, betul. Apalagi tuh, ada tips lagi gak? Tips-tips ya mungkin udah cukup ya rasanya untuk kebugaran, kemudian untuk kesehatan mental yang tadi kita angkat juga pembahasannya. Oke. Kalau ada pertanyaan ataupun kurang jelas, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Please guys. Ya. Nanti kalau ada apa-apa sih bisa pakai Instagram berapa? Ada Instagram Nanti ada Instagramnya apa? @jihad_agna. @jihad_agna. Nanti kita tulis ya. Siapa tahu mau konsultasi atau ngobrolin tentang kesehatan. Tapi kalau mau curhat masalah hati, masalah percintaan, jadi udah ada yang punya nih. Oke. Terima kasih nih buat Agna udah ikut camp di sini, udah ngobrol bareng. Besar kecilnya insya Allah obrolan kita berfaedah dan insya Allah bermanfaat untuk kawan-kawan di rumah pastinya. Kita sih pengennya kedepannya bakal ada sering sesi-sesi ngobrol kayak gini. Nanti kawan-kawan boleh di komentar tulis kita harus ngobrol sama siapa atau mungkin bahas tentang apa sesuai kebutuhan kawan-kawan. Jadi kita obrolkan sesuatu yang berfaedah, yang ada manfaatnya untuk kawan-kawan di rumah pastinya seperti itu ya. Apa ya?
mungkin untuk sesi ngobrol hari ini cukup sekian. Terima kasih Agna. Aduh, sukses terus. Amin, amin. Oke, untuk selebihnya kita akan lanjut senang-senang. Kita akan lanjut camping. Kita akan capture di rumah. Dadah. Akhirnya kita sampai di ujung video. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan informasi, nama, dan tempat. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, salam satu hobi.